Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam upayanya, berusaha ditentukan model pembelajaran seperti apa yang kiranya lebih efektif untuk siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nurul Aziza, mewakili SMA Negeri 1 Pronojiwo dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia dengan mosi 2 yang bertajuk Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sebagai tim kontra, saya menyatakan tidak setuju terhadap mosi tersebut, yang didasari oleh beberapa argumentasi. Dewan juri, tetapi sebelum itu terlebih dahulu saya akan sampaikan definisi dari pendidikan klasik dan pendidikan progresif. Pendidikan klasik bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru, dengan diskusi atau latihan yang minim didorong oleh siswa, diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran juga berdasarkan pengalaman, dan dapat memanfaatkan sumber-sumber seperti artikel berita, buku fiksi, dokumenter, dan makalah akademis dari berbagai bidang. Limitasi dalam perdebatan kali ini adalah model pendidikan yang sebaiknya diterapkan di sekolah menengah atas dengan siswa berusia 14-18 tahun. Dewan juri, berikut ini argumentasi yang akan saya paparkan melalui poin-poin sebagai berikut. 1. Berdasarkan hak asasi manusia pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini menegaskan pendidikan haruslah dikembangkan dan dimaksimalkan untuk memenuhi hak warga negara. Hal ini bisa dicapai melalui model pembelajaran progresif, alih-alih menggunakan model pendidikan klasik yang hanya terpaku pada buku teks dan guru sebagai sumber belajar. Metode pendidikan progresif menawarkan pembelajaran dengan guru sebagai fasilitator dan sumber belajar yang lebih luas, seperti melalui artikel berita, jurnal akademis, dokumenter, dan lain sebagainya. 2. Usia 14-18 tahun merupakan masa emas untuk belajar. Kondisi otak sangat maksimal di masa ini. Pemberian model pendidikan yang mampu memaksimalkan daya pikir dan daya saing keterampilan siswa akan sangat efektif. Hal ini dikuatkan dengan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 3. Pada pendidikan klasik, diskusi dipimpin oleh guru dan minim didorong oleh siswa. Hal ini membuat siswa kurang dalam menggali potensinya. Sementara pada pendidikan progresif, diskusi dipimpin oleh siswa yang membuat siswa mampu mengembangkan kepemimpinan dan mengeluarkan ide-ide inovatif. 4. Pembelajaran berbasis proyek dan berdasarkan pengalaman pada pendidikan progresif mendukung siswa untuk mempelajari pembelajaran di lapangan dan memaksimalkan hal-hal yang didapatkan melalui pengalaman di kesempatan kemudian. Hal ini merupakan keunggulan yang tidak ditawarkan oleh pembelajaran klasik yang lebih berorientasi pada pemikiran. 5. Kebutuhan di pasar kerja juga menuntut pengetahuan yang disertai dengan kecakapan keterampilan. Model pendidikan klasik kurang membekali dalam hal keterampilan. 6. Majunya zaman dan berkembangnya teknologi turut menciptakan tantangan-tantangan dalam bidang kehidupan. Model pendidikan klasik yang tidak mengkolaborasikan pembelajaran dengan teknologi akan membuat siswa tertinggal dan tidak mampu mengikuti dinamika perkembangan sosial yang kini berbasis teknologi. Dewan juri, dalam suatu pembelajaran di lingkup pendidikan perlu dilakukan pembaharuan dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih maju. Dan untuk itu, model pendidikan progresif mampu menjawab tantangan ini daripada model pendidikan klasik. Oleh karena itu, saya mengajak Dewan Juri untuk menentang mosi perdebatan kali ini. Terima kasih.